Idealnya Ramadan ini menjadi momentum yang paling baik bagi semua umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai keislaman ini akan semakin tertanam kuat dalam jiwanya dan terrekonstruksi di dalam amal dan perbuatannya. Karena sesungguhnya tuntutan iman itu memang menghendaki keterpaduan dari 3 hal. Keyakinan, pembenaran yang tiada keraguan di dalam hati kita. Kemudian diucapkan dengan lisan kita dan terbukti dalam amal perbuatan kita. Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT ketika Allah menyampaikannya di dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulatul lahinin bi rabbiha. Dan bukankah kami telah mengambil perumpamaan bagi kalian? Apa kalian tidak memperhatikan perumpamaan yang telah kami buat tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat akidah, 2 kalimat syahadat yang seharusnya menjadi inti dari keimanan kita. Di mana inti ini digambarkan oleh Allah bagaikan akar yang menjam ke dalam bumi, sementara dahan dan ringnya menjulang sampai ke langit. Tuti ukulatul lahinin bi'idni rabbiha, yang dia akan mengeluarkan buahnya sesuai musimnya dengan izin dari Rabbnya. Artinya buah dari keimanan itu akan nampak dalam ucapannya, akan nampak dalam perbuatannya, dimanapun dia berada. Nah, kondisi yang memperhatikan hari ini adalah seakan-akan umat Islam ini terlihat dia beriman kepada Allah ketika berada di dalam masjid saja, ketika mereka sedang mengikuti taklim saja. Tetapi ketika mereka sudah ada di jalanan, ketika sudah ada di pasar, ada di kantor, ada di tempat-tempat di luar masjid dan sekolah, seakan-akan imannya terpenjara hanya di dalam masjid. Seakan-akan imannya hanya dibatasi oleh dinding majelis taklim. Tidak nampak dalam ucapannya, tidak nampak dalam perbuatannya, tidak nampak dalam pilihan-pilihan hidupnya. Seakan-akan dahan dan ranting yang tumbuh itu tidak ada hubungannya dengan akar yang menghunjam ke bawah itu. Beberapa isu terakhir ketika terjadi polemik di negara kita, apakah kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 atau tidak. Betapa kondisi umat Islam yang memprihatinkan, saling menyerang. Mereka saling mencela dengan bahasa yang sangat kasar. Gara-gara Indonesia tidak jadi menjadi tuan rumah. Padahal semestinya sebagai umat Islam kita harus mempelajari bagaimana kemudian saat ini mengajarkan kita tentang berinteraksi dengan orang kafir, dan orang kafir yang tidak menyerang dan orang kafir yang menyerang umat Islam diatur secara rinci di sana. Maka kita coba lihat bagaimana kemudian Allah menggambarkan tentang kondisi orang Israel yang sedari dulu sifatnya telah digambarkan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah Allah menyampaikan, "Lainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Disebabkan mereka sering bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kondisi mereka itu, mereka tidak suka mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan di antara mereka, dibiarkan saja. Lebih sama kan yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan itu. Nah, di dalam tafsirnya, maka kita akan mendapati banyak hadis terkait dengan penyebab dari atau sebab dari turunnya ayat ini tentang gambaran Bani Israel kenapa sampai dilaknat gitu. Di sana digambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya kebiasaan orang Bani Israel, jika ada saudaranya, jika ada temannya, jika ada masyarakatnya yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran,
maka para ustadznya, para ulamanya itu akan mengatakan, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan perbuatan mungkar itu. Tetapi ketika esok harinya, orang yang kemarin ditegur itu melakukan kemaksiatan yang sama, kemungkaran yang sama, itu tidak ditegur lagi. Bahkan mereka bisa berteman dengan ulama tadi, bercengkrama seperti biasa, bertransaksi di pasar, bermuamalah, bahkan jadikan teman makan dan minum bersama, menjadi sahabat karib. Maka gara-gara itulah kemudian dilaknat oleh Allah karena mereka meninggalkan perbuatan ma'ruf dan nahi mungkar. Hingga Rasulullah kemudian nyatakan posisinya bersandar, kemudian duduk. Tidak, sekali-kali tidak, sehingga kalian menyeret mereka kembali ke dalam ajaran yang hak. Alhamdulillah, rahimakumullah. Coba kita perhatikan Israel. Dari tahun 1948 hingga hari ini, apakah dia telah menghentikan penjajahan terhadap saudara kita di Palestina? Itu tidak. Bahkan di awal Ramadan kemarin, seorang anak perempuan ditembak mati oleh Israel. Ada yang sampai dengan hari ini, kemungkaran oleh Israel itu tidak pernah berhenti. Lalu bagaimana kemudian kita akan bercengkrama dengan mereka, berkumpul sebuah pertandingan dengan mereka? Lalu bagaimana dengan sabda Rasul yang tadi? Tidak, sekali-kali tidak, sampai mereka kemudian dipaksa untuk meninggalkan kemungkarannya dan kembali ke dalam ajaran yang hak. Lalu bagaimana pula dengan kewajiban kita selaku umat Islam terhadap Masjidil Aqsa? Rasulullah mengatakan, la tasuddur rihal illa thalathati masajid. Janganlah kalian memaksakan bepergian yang cukup jauh kecuali terhadap 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Bahkan di hadis yang lainnya, Rasulullah menyampaikan, berziarah kalian dan salat kalian dalam Masjidil Aqsa. Dan jika kalian tidak mampu menziarahinya, maka kirimkanlah minyak-minyak itu ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Andaikan kita tidak bisa membantu berjihad di sana, kita tidak bisa menolong orang Palestina di sana, maka kirimkanlah bantuan-bantuan yang bisa kita berikan untuk mereka agar syiar di Masjidil Aqsa tetap jalan, agar syiar di Masjidil Aqsa tetap bisa berlangsung. Dan ini adalah kiblat pertama umat Islam, warisan sejarah dan ruhiyah umat Islam. Ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Jika kalian tidak mau berziarah, maka kirimkanlah minyak-minyak itu. Artinya bantu Palestina itu. Lalu bagaimana pula kita bisa bersanding mesra dengan Israel dalam sebuah pertandingan? Rasanya tidak mungkin kalau kita orang beriman. Karena sungguh telah jelas apa yang kalau Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya. Sekali-kali tidak sehingga mereka meninggalkan kemungkaran. Lalu apakah hari ini mereka telah meninggalkan Palestina dan membiarkan warga Palestina beribadah dengan tenang? Tidak. Apalagi di bulan Ramadan, semakin ketat penjagaan karena banyak masyarakat dari luar Gaza itu ingin sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena keutamaan yang Allah berikan itu lebih baik daripada 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Nah, dan ini pun yang harus kita ingat selaku bangsa Indonesia yang memiliki harga diri, yang memiliki kepribadian yang kuat. Ketika konstitusi negara kita mengatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Ini adalah amanat konstitusi, amanat negara kita. Bahkan ditegaskan di paragraf berikutnya bahwa kita harus ikut aktif dalam ketertiban dunia. Bukan menyanjung penjajah, bukan membiarkan ruang penjajah bebas seperti itu. Tapi kita harus bisa membereskan kekacauan di muka bumi ini. Dan ini pula yang kemudian diamanatkan oleh proklamasi pendiri negeri ini. Ketika Soekarno berkata, sepanjang Palestina tidak dimerdekakan, maka sepanjang itu pula Indonesia akan berdiri menentang Israel. Ini adalah amanat pendiri negeri ini, pendiri bangsa ini. Ini sudah mengamalkan, mewasiatkan kepada kita, generasi penerusnya, sepanjang Palestina tidak dimerdekakan, maka sepanjang itu pula Indonesia akan berdiri menentang Israel. Lalu bagaimana hari ini? Itu generasi penerusnya.
gara-gara urusan sepak bola, mengabaikan integritas, mengabaikan kepribadian yang luhur dan mulia itu. Alhamdulillah, pertandingan sepak bola dan pertandingan lain adalah bagian dari hiasan kehidupan dunia. Maka Allah telah sampaikan di banyak ayat dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahu wa na'im. Dan di dalam kehidupan ini kecuali hanya senda gurau dan permainan saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di dalam kehidupan ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Apakah kita rela kemudian mengorbankan akhirat kita demi dunia yang sementara ini? Apakah kita merelakan kebahagiaan akhirat hanya dengan ingin menonton sepak bola di negeri kita? Apakah hanya senilai itukah nilai iman kita? Tentu ini menjadi sebuah renungan bagi saya pribadi dan kita semua. Bahwasanya mungkin saja rahimakumullah, ini karena kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu. Sehingga ini harus terus digalakan majelis taklim, majelis ilmu agar berlangsung pengajian Islam yang syamil dan mutakamil. Bahwa Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya mengurusi urusan sholat saja, tidak hanya mengurusi urusan puasa saja, tapi bermuamalah, bersosial, bergaul, bahkan berpolitik. Ini juga diatur dalam Islam. Sehingga harapannya tadi, umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu akan terlihat, nampak dalam ucapannya, nampak dalam perbuatannya. Sehingga kata Allah, wa man ahsana Allah sibghah. Barang celupan Allah, maka siapakah yang lebih baik kepada celupan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bi'al adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina